Kalau saya tanya, siapa dalam kerusuhan Mei 1998? Ada yang jawab militer, ada yang bilang mahasiswa yang ditunggangi. Bahkan ada juga yang percaya, ini semua sudah direncanakan dari atas. Tapi pertanyaan besar itu sampai sekarang tidak pernah benar-benar terjawab. Di video ini kita akan membongkar berbagai teori, fakta, dan kontroversi tentang siapa dalam kerusuhan 1998. Konteks peristiwa Mei 1998, Indonesia berada di ambang kehancuran. Krisis moneter menghantam, harga-harga melambung tinggi dan rakyat marah. Tekanan terhadap rezim Soeharto semakin besar, demonstrasi mahasiswa pecah di banyak kota. Namun yang membuat sejarah bergetar adalah kerusuhan besar di Jakarta dan beberapa kota lain pada 13 Mei 1998. Toko-toko dijarah, rumah dibakar, ribuan orang jadi korban. Bahkan ada kasus pelecehan dan kekerasan yang menargetkan etnis tertentu. Di balik tragedi ini muncul pertanyaan, apakah ini terjadi spontan atau memang ada yang menggerakkan? Teori dalam kerusuhan 1. Teori keterlibatan militer. Banyak yang percaya kerusuhan ini tidak mungkin murni spontan. Ada dugaan bahwa oknum militer ikut memainkan peran, baik dengan cara membiarkan atau bahkan memprovokasi. Beberapa laporan menyebut adanya massa bayaran yang diarahkan untuk membakar dan menjarah. Tapi hingga hari ini bukti sahih yang mengaitkan langsung dengan figur tertentu tidak pernah dipublikasikan. 2. Teori elit politik. Ada dugaan bahwa kerusuhan ini sengaja dimainkan oleh kelompok politik tertentu untuk menjatuhkan Soeharto. Saat rakyat marah, kerusuhan bisa menjadi alasan kuat bahwa rezim Orde Baru sudah tidak mampu menjaga stabilitas. Dengan kata lain, kerusuhan dianggap sebagai alat percepatan runtuhnya Soeharto. Namun sampai sekarang tidak pernah ada pengakuan resmi dari pihak manapun. Teori provokasi massa versi lain mengatakan, kerusuhan ini berawal dari kemarahan rakyat yang sudah menumpuk. Harga naik, pengangguran tinggi, mahasiswa ditembak di Trisakti, masyarakat tersulut. Tetapi, mengapa kerusuhan begitu cepat meluas, terstruktur, dan banyak yang menyebut ada pola yang sama di beberapa kota? Dari sini muncul spekulasi bahwa ada pihak ketiga yang sengaja mengompori. Korban etnis Tionghoa. Fakta lain yang menambah kecurigaan adalah kenapa etnis Tionghoa jadi sasaran? Apakah ini murni kebencian sosial ekonomi atau ada agenda tersembunyi? Banyak peneliti menyebut bahwa isu rasial dijadikan alat provokasi untuk mengalihkan fokus dari krisis politik. Hingga lebih dari 25 tahun berlalu, siapa dalam kerusuhan Mei 1998 masih jadi misteri besar. Komnas HAM memang pernah melakukan investigasi, ada rekomendasi tapi proses hukum tidak berjalan. Para korban masih menunggu keadilan, sementara nama-nama yang dituding hanya beredar dalam rumor, buku atau laporan investigasi yang tidak pernah masuk ke pengadilan. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah kebenaran sengaja disembunyikan? Kerusuhan Mei 1998 bukan hanya soal runtuhnya Orde Baru. Ia juga soal luka bangsa dan pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang bermain di balik layar? Hingga hari ini jawabannya masih kabur. Ada banyak teori, banyak dugaan tapi tidak ada yang benar-benar tuntas. Pertanyaannya menurut Anda, siapa dalam kerusuhan 1998? Apakah Anda percaya ini murni rakyat yang marah? Atau ada kekuatan besar yang sengaja mengatur? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membongkar sejarah yang penuh misteri ini.